Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Arden Zafran Namanullah, dan di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Ilman Nur Hidayati, kemudian Kintara, kemudian Septian Dwi Hidayat. Kami dari kelas SI 4209 yang akan menjelaskan tentang basis data, menunjukkan demo basis data dengan studi kasus perusahaan PT Kurma Jaya Utama, dan proses bisnis yang kami angkat adalah proses bisnis produksi. Untuk membangun sebuah database, kita menggunakan PHP MyAdmin dengan bahasanya SQL. Nah, nanti hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini, yaitu menghasilkan diagram skema relation yang seperti itu. Nah, tentu langkah pertama membuat database, kita akan membuat database-nya. Berhubung kita menggunakan PHP MyAdmin, kita menggunakan salah satu fiturnya, yaitu dengan menggunakan create database, kemudian masukkan nama database-nya itu integra_in. Nah, setelah itu kan database sudah terbuat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel akun dengan cara dengan query adalah create tabel akun, atau jadi susunannya create tabel, nama tabel, terus user, kemudian atributnya, nama atribut, tipe data, dan key-nya. Nah, untuk tabel akun ini adalah create tabel akun dengan username varchar 10, primary key dengan username adalah sebagai primary key, kemudian password varchar 12, role varchar 10. Setelah itu kita akan bisa membuat tabel selanjutnya adalah tabel manager dengan cara yang kurang lebih sama juga dengan susunan seperti itu, dan untuk query-nya bisa dilihat di layar. Setelah tabel itu dibuat, maka kita akan membuat relasinya antara tabel akun dan manager. Nah, relasi ini dengan cara membuat dengan alter tabel, dan alter tabel manager dengan add constraint, FK managernya dengan foreign key-nya adalah tabel tersebut, user primary key dari tabel tersebut, dengan reference dari akun. Kemudian kita akan membuat tabel pegawai dengan cara yang sama juga, cuman perbedaan adalah atributnya. Bisa dilihat di layar. Setelah itu kita akan membuat menghubungkan antara tabel pegawai dengan tabel akun. Dan di situ bisa dilihat pegawai dengan akun terhubung dengan atributnya adalah username. Kemudian antara pegawai dengan manager kita bisa lihat dengan NIP manager sebagai foreign key-nya. Kemudian kita akan membuat create tabel profil produksi yang merupakan tabel yang menyimpan profil-profil produksi yang bisa digunakan oleh pegawai ketika meng-create sebuah perencanaan produksi. Kurang lebih cara dari create tabel seperti yang sebelum-sebelumnya. Setelah itu kita akan membuat menghubungkan alter tabel dari profil produksi dengan manager, karena profil produksi nantinya akan dibuat oleh manager dengan relasi one to many. Setelah itu kita akan membuat tabel produksi kecap yang menyimpan data perencanaan produksi setiap kali pegawai itu melakukan perencanaan produksi. Dengan isi dari tabel produksi juga sama seperti yang lain, dengan caranya seperti sama yang lain. Setelah kita buat tabelnya, kita bisa melakukan alter tabel untuk men-assign suatu foreign key dari suatu tabel ke tabel yang lainnya. Nah, di sini di produksi kecap itu ada beberapa constraint, yaitu pertama beberapa foreign key, yaitu pertama ada di bagian pegawai, di NIP pegawai, di profil produksi, dan nanti ada di barang jadi juga. Di barang jadi juga ada, tapi barang jadi itu barang jadi yang memiliki foreign key dari produksi. Nah, setelah kita membuat tabel barang jadi, kita akan membuat menghubungkannya dengan foreign key-nya, alter tabel barang jadi dengan FK kode produksi, foreign key kode produksi, dan lain sebagainya. Nah, referensinya seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat create tabel bahan baku yang menyimpan data-data bahan baku pada perusahaan yang bisa digunakan saat produksi. Untuk cara create tabel seperti yang sebelum-sebelum juga. Setelah itu kita membuat create tabel bahan produksi
Jadi isinya adalah kode produksi yang sebagai foreign key nantinya. Selanjutnya alter tabel bahan produksi untuk menghubungkan antara bahan produksi dari primary key-nya bahan dan dari produksi itu sendiri. Jadi bahan produksi itu sebagai penghubung karena dia relasi many to many. Jadi ada tabel relasi baru yang menghubungkan antara tabel produksi dengan tabel bahan baku. Setelah itu kita akan membuat create tabel packaging. Create tabel packaging ini kurang lebih cara juga sama. Jadi untuk create tabel itu kita susunannya create tabel, kemudian nama tabel, kemudian dalam kurung itu adalah atribut, kemudian tipe data atribut tersebut, kemudian key-nya atribut itu apa, kemudian koma kalau misalkan ada atribut lagi dengan susunan yang sama juga, nama atribut, kemudian nama atribut, kemudian tipe data atribut, dan kemudian key-nya apa. Jadi dalam suatu atribut itu bisa memiliki key kayak unik atau primary key atau foreign key, bisa juga tidak memiliki key tertentu. Setelah itu ditutup kurung dan selesai, kita akan membuat create tabel. Untuk alter tabel itu ada banyak cara alter tabel, dan mestinya ada banyak kegunaan dari alter tabel. Salah satunya adalah menambahkan foreign key yang sebelumnya belum kita tambahkan. Nah, saat ini kita sudah sampai di create tabel produksi. Setelah itu kita hubungkan create tabel produksi fermentasi. Kita membuat create tabel fermentasi, produksi fermentasi, dan kita menghubungkan antara alter tabel produksi fermentasi dengan hasil fermentasinya. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa dia berrelasi dengan pegawai juga karena pegawai membuat produksi fermentasi. Nah, di sini kita membuat tabel fermentasi sebagai hasil jadi dari produksi fermentasi sebelumnya. Kemudian alter tabel kita bisa melihat fermentasi tadi berhubungan dengan kode proses fermentasi. Alter tabel fermentasi, add constraint atau kode proses fermentasi jadi mereka berhubungan dengan proses produksi fermentasi. Seperti itu. Kemudian kita membuat create tabel fermentasi produksi kecap. Itu adalah suatu tabel relasi antara fermentasi dengan produksi kecap. Jadi karena mereka berrelasi many to many, sehingga kita membutuhkan untuk create tabel relasi yang menghubungkan dari kedua mereka. Kemudian kita melakukan alter tabel untuk menghubungkan dua tabel tadi pada tabel relasi, yaitu fermentasi produksi kecap. Dan kita sudah sampai di penghujung pembuatan kerangka database-nya menggunakan DDL, yaitu kita menggunakan create tabel dan alter tabel, dan kita bisa lihat hasilnya adalah tabel-tabel berikut ini dengan data skema relation diagramnya seperti berikut ini. Setelah kita membuat database dengan DDL tadi, selanjutnya adalah kita akan menginputkan data ke dalam database tersebut dengan teknisnya adalah DML, yaitu data manipulation language. Nah, untuk insert ke tabel atau ke database tadi, caranya adalah dengan menggunakan query insert. Nah, untuk susunan dari query insert adalah insert into nama tabel, kemudian values-nya apa. Nah, values tadi karena kita inputnya adalah multi value seperti yang digambar, nah jadi values-nya ada banyak values sekaligus kita inputkan dalam satu kali waktu. Nah, sekarang sebelumnya kita insert ke dalam tabel akun, dan sekarang kita akan insert ke dalam tabel manager. Nah, caranya juga sama seperti tabel akun yang sebelumnya, yaitu insert into nama tabelnya, values-nya, dan values kemudian values-nya apa aja. Nah, setelah itu kita akan insert ke tabel pegawai. Juga caranya sama, tapi di pegawai di sini karena juga multi value, jadi susunan juga seperti itu. Jadi insert into pegawai, values-nya apa, kemudian dalam kurung sesuai dengan nama kolomnya, yaitu NIP, terus nama, terus alamat, terus nomor telepon, kemudian username yang sesuai sama ada di tabel akun yang kita buat sebelumnya. Habis itu kode manajernya, NIP manajernya. Nah, kemudian kita tinggal cara cepatnya kita duplikat yang sama terus kita rubah sesuai dengan data yang ingin kita inputkan.
Nah, insert into ini adalah gunanya untuk memasukkan data ke dalam tabel seperti itu. Nah, seperti yang di tabel pegawai ini kan ada tabel yang ada atribut yang merupakan foreign key. Nah, itu harus disamakan atau sesuai dengan tabel asalnya. Jadi misalkan di tabel asalnya adanya 120.800000, maka di tabel pegawai jika ingin mereference, jika ingin menautkan dalam ID tersebut, maka ID-nya juga harus sama sebagai foreign key-nya. Nah, selanjutnya kita akan insert ke tabel profil produksi. Nah, di tabel profil produksi ini juga sama seperti yang sebelumnya, itu insert into tambah tabelnya itu profil produksi, kemudian values-nya apa aja. Nah, di situ values-nya ada kode profil produksi, ada quantity jumlah bahan baku yang dipakai, quantity jumlah stok yang dipakai, quantity jumlah botol yang dipakai juga, dan target estimasi berapa yang ingin dibuat dalam satu kali produksi jika menggunakan profil produksi tersebut. Nah, nanti di situ juga ada ID manager sebagai pembuatnya dan penanggung jawab dari profil produksi ini. Seperti itu. Nanti setelah kita membuat profil produksi, jadi kita akan melengkapi mengisi semua seluruh tabel. Nah, untuk urutannya sebenarnya dianjurkan untuk input tabel yang kuat dulu, tabel yang tidak membutuhkan foreign key, yang tidak memiliki foreign key di atribut pada tabel tersebut. Jadi karena kemungkinan bisa jadi tabel tersebut digunakan, salah satu atributnya digunakan, primernya digunakan di tabel lain, jadi dia harus dibuat terlebih dahulu. Baru setelah itu kita buat tabel-tabel lain yang mungkin menggunakan tabel tersebut sebagai atributnya. Jadi itu juga akan memudahkan kita ketika kita insert. Jadi nanti nggak akan ada error karena kan sudah kita buat constraint-nya sebagai foreign key. Jadi ketika kita buat insert ke dalam tabelnya, maka SQL akan secara otomatis memeriksa apakah atribut yang dimasukkan atau value yang dimasukkan jika dia foreign key itu sudah sesuai belum sama yang ada di tabel asalnya. Nah, sekarang kita buatnya insert itu ke barang jadi, juga value-nya juga masih sama seperti sebelumnya. Insert itu barang jadi, values, terus kode barangnya, kode gudangnya, di alamat gudangnya berapa, terus stoknya berapa, tanggal kadaluarsanya kapan, dan kode produksinya berapa, seperti itu. Berhubungan di sini ada 13 tabel, maka kita juga harus inputkan sejumlah dengan tabel tersebut. Jadi semua tabel harus diisi. Kecuali kalau memang ini sudah diterjunkan dalam sebuah aplikasi sistem yang mana proses inputnya diwakilkan oleh pada saat proses di sistemnya juga, maka kita bisa mengosongkan tabel tersebut. Seperti misalkan di tabel transaksi, tabel produksi, dan umumnya itu diinputkan ketika sudah berjalan pada sebuah sistem. Karena kita membuat database yang adalah database untuk sebuah sistem, maka kita menyesuaikan dengan sistem yang ada dan kebutuhan dari sistem tersebut. Setelah itu kita insert ke bahan produksi, kemudian kita insert ke packaging. Juga sama caranya, juga sama, insert into packaging, terus values-nya berapa dan apa aja, itu tergantung dari kebutuhan sistem tersebut. Setelah itu kita insert ke tabel pack produksi. Ini adalah tabel relasi dari produksi dengan packaging, jadi menghubungkan antara produksi dan packaging yang digunakan. Nanti di situ juga ada atribut tambahan, yaitu total penggunaan dari pack tersebut dalam satu kali produksi tersebut. Nah, insert into produksi fermentasi, nah itu juga sama, kita akan membuat kita insert ke
tabel produksi fermentasi yang merupakan sebuah tabel yang menyimpan catatan produksi dari sebuah fermentasi. Dan di situ ada beberapa values, yaitu kode produksi fermentasinya, kemudian jumlah stok fermentasi yang sedang dibuat. Nah, di situ kan jumlahnya cuma 5. Nah, itu maksudnya 5 barel. Jadi dalam satu kali produksi, misalkan dia memproduksi 5 barel fermentasi. Nanti fermentasi itu terdapat tanggal mulainya kapan, dan pada sistem akan digenerate otomatis kapan kapan kira-kira fermentasi itu selesai, yang merupakan adalah H+2 bulan dari tanggal fermentasi itu dibuat. Nah, kemudian kita insert into ke fermentasi yang merupakan tabel untuk menyimpan data fermentasi hasil dari produksi. Nah, di situ ada beberapa tabel. Jadi relasi antara fermentasi dan produksi itu 1 to 1. Jadi satu kali produksi fermentasi itu hanya membuat satu fermentasi saja. Nah, kenapa cuma satu? Maksudnya di situ satu, tapi dalam satu itu juga memiliki stok. Jadi dalam satu kali buat itu bukan satu fisik, tapi satu momentum produksi yang memiliki stok, memiliki kapan dia selesai, kapan dia jalan, dan stok hasil jadi fermentasinya kapan. Nah, terakhir kita membuat kita insert ke dalam fermentasi produksi kecap yang merupakan tabel relasi dari fermentasi dan produksi kecap. Nah, di situ adalah tabel relasi yang menghubungkan kedua entity atau kedua tabel tersebut. Nah, di situ juga membutuhkan primary key dari fermentasi dan primary key dari produksi kecap, serta jumlah pemakaian dalam satu produksi tersebut. Nah, query select untuk menampilkan beberapa data sebagai data dari tabel kita. Pertama, kita akan menggunakan select akun untuk menampilkan data dari tabel akun. Jadi select all from akun. Kemudian kita akan melakukan select untuk tabel akun yang mana role-nya adalah product manager. Dan nanti akan tampil data-data role mana, yang akun mana yang role-nya adalah product manager. Kemudian kita akan mengambil data atau menampilkan data dari produksi kecap yang mana status produksinya sudah selesai. Begitu, nanti tampil data-data mana yang sudah selesai. Kemudian kita akan menampilkan produksi kecap dan barang jadi dengan join. Bisa kita lihat di situ untuk melakukan join, kita bisa dengan cara select apa yang ingin kita tampilkan. Jadi kita ingin menampilkan apa dari join tersebut. Kemudian kita akan mengambil join dari mana ke mana dan menghubungkannya dengan query atau perintah on. Jadi on itu nanti akan menghubungkan, jadi sebagai indikator atribut mana yang berhubungan dari kedua join tabel tersebut. Dan bisa lihat hasilnya seperti itu. Kemudian kita akan melakukan query yaitu antara pegawai dengan produksi fermentasi. Jadi ingin menampilkan nama pegawai dari produksi fermentasi tersebut yang melakukan produksi fermentasi, dan jumlah barel yang dihasilkan setelah produksi itu. Jadi atributnya kita tentukan, kemudian kita dari mana tabel from pegawai, kemudian join dengan tabel fermentasi on NIP dari pegawai dan NIP yang ada di tabel produksi. Seperti nanti hasilnya akan tampil nama pegawai mana dan dia sudah memproduksi berapa barel. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan ID fermentasi dari tabel fermentasi, jumlah barel dari tabel fermentasi, kemudian jumlah stok dari tabel fermentasi produksi kecap, dan kode produksi dari tabel produksi kecap dengan menggunakan join. Dan yang ingin kita tampilkan adalah yang dengan kode produksi MK1122. Jadi kita ingin tahu
kode produksi MK112 itu dia menggunakan ID fermentasi apa dan menggunakan jumlah stok yang dia gunakan berapa. Nah, caranya kita dengan select fermentasi ID dan fermentasi.id fermentasi.jumlah barel, fermentasi produksi kecap jumlah stok, produksi kecap kode produksi from fermentasi. Kemudian kita melakukan join fermentasi produksi kecap pada fermentasi.id fermentasi dan fermentasi produksi kecap pada ID fermentasi juga. Nah, kemudian kita melakukan join juga produksi antara produksi kecap dengan fermentasi produksi kecap. Nah, mereka dihubungkan dengan kode produksi. Jadi karena fermentasi produksi kecap itu adalah tabel relasi, jadi mereka memiliki ID fermentasi dan juga kode produksi. Nah, where produksi kecap kode produksi sama dengan MK1122. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya di situ. Jadi query-nya berhasil dan hasilnya adalah sebagai berikut ini. Di situ ada MK2112 menggunakan fermentasi FM 09 dan 08 dengan jumlah barel dan jumlah stok yang dijual adalah 5 dan sama-sama dengan 5. Sama seperti sebelumnya, sekarang kita akan menampilkan ID fermentasi, jumlah barel, jumlah stok, kode produksi, dan ditambah dengan nama profil. Jadi di sini kita yang menampilkan dengan kode produksi MK112, dia menggunakan profil produksi yang mana, dan dia menggunakan ID fermentasi apa saja, berapa saja, dan jumlah stok serta jumlah barel yang digunakan itu berapa. Nah, caranya juga kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuma nanti akan ditambahkan dengan profil produksi. Jadi nama profil dari profil produksi. Di situ kita bisa lihat bahwa dia select fermentasi.id fermentasi, kemudian fermentasi jumlah barel, fermentasi produksi kecap jumlah stok, produksi kecap kode produksi, produksi profil produksi nama profil dari tabel fermentasi, dan join fermentasi produksi kecap dengan menjoinkan dengan fermentasi dengan foreign key-nya atau key kuncinya adalah ID fermentasi. Kemudian kita join produksi kecap dengan fermentasi produksi kecap dengan acuannya adalah kode produksi. Yang sebelumnya adalah ID fermentasi, yang sekarang adalah kode produksi. Jadi fermentasi produksi kecap itu adalah tabel relasi yang menghubungkan antara produksi kecap dengan fermentasi. Kemudian kita melakukan join antara profil produksi dengan produksi kecap. Di situ yang menjadi acuannya adalah ID profil yang ada pada produksi kecap sebagai foreign key, dan ID profil pada profil produksi sebagai primary key-nya. Ya, kemudian kita where yang mana produksi kecap, kode produksi yang kita gunakan adalah MK1122. Ya, sekian demo database dari kami dari proses DDL, data definition language, yang proses di mana kita membuat kerangka dari create database hingga create tabelnya, kemudian DML dari proses insert hingga proses select datanya. Jadi saya Arda Zafran Amanullah mewakili dari kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Ilma Nur Hidayati, kemudian Kintara Ayu Rehan, dan Septian Dwi Hidayat. Mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.